Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amelia Vega, NIM 21422035. Saya dari Komunikasi Pendidikan kelas A. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bab seni dan keterampilan komunikasi nonverbal. Di bab ini ada 3 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada membangun antusiasme dalam mengajar guru. Yang kedua ada memaksimalkan penggunaan gestur guru. Dan yang ketiga ada mengoptimalkan kemampuan bicara ekspresif guru. Nah, sebelum memasuki 3 subbab ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih komunikasi nonverbal itu. Nah, jadi komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh ataupun menggunakan isyarat. Jadi, komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata. Kalau komunikasi verbal menggunakan kata-kata, komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata. Yang kedua, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. Nah, yang ketiga, cara penyampaian komunikasi nonverbal selain dengan gerakan tubuh bisa juga menggunakan lambang ataupun simbol. Nah, jadi udah jelas ya apa sih komunikasi nonverbal itu? Jadi jika sudah jelas, maka kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu membangun antusiasme dalam mengajar guru. Guru dengan peserta didik itu tidak terlepas yang namanya komunikasi, entah itu komunikasi verbal, entah itu komunikasi nonverbal, itu tidak bisa terlepas. Yang kedua, guru sebagai fasilitator di dalam kelas. Guru sebagai fasilitator di dalam kelas mempunyai peranan yang sangat penting. Peran penting guru di dalam kelas yaitu guru itu bisa menilai siswa, guru itu menyiapkan pembelajaran apa yang akan dimulai. Yang ketiga, guru itu bisa merencanakan pembelajaran apa. Dan yang keempat, setelah pembelajaran itu dilaksanakan, maka guru bisa memberi penilaian kepada siswa ataupun memberikan yang namanya evaluasi. Nah, selanjutnya guru dengan peserta didik itu harus sama-sama saling akrab agar bisa timbullah sebuah komunikasi. Jika guru dengan peserta didik tidak akrab, maka tidak ada yang namanya komunikasi. Maka dari itu pentingnya guru dan peserta didik saling akrab. Dan selanjutnya, selain fasilitator mempunyai peranan yang penting, ternyata fasilitator juga harus mempunyai keterampilan di dalam dirinya. Seperti fasilitator ataupun guru harus mempunyai keterampilan dalam mendengarkan peserta didik, keterampilan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik, keterampilan dalam berkomunikasi dengan peserta didik, baik itu komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya ada subbab kedua, yaitu memaksimalkan penggunaan gestur guru. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, apa sih gestur itu? Nah, jadi definisi dari gestur adalah bentuk komunikasi nonverbal yang aksi tubuh ataupun aksi badan yang terlihat menjelaskan pesan-pesan tertentu. Jadi pengganti bicara. Karena komunikasi nonverbal tadi adalah penjelasan komunikasi yang dari gerakan tubuh. Gitu. Selanjutnya di memaksimalkan penggunaan gestur guru ini ada bentuk dan tipe komunikasi nonverbal. Di sini ada beberapa bentuk dan tipe komunikasi nonverbal. Maka akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada yang namanya vokalik. Vokalik adalah komunikasi yang membagikan informasi dengan pikirannya atau dengan emosi. Itu. Yang kedua ada bahasa tubuh ataupun bahasa badan. Di sini ada beberapa bahasa tubuh.
Yang pertama ada gerakan badan, gerakan tangan, ataupun gerakan kaki. Nah, ada yang dinamakan dengan lambang ataupun simbol. Jadi gini, lambang ataupun simbol di sini maksudnya adalah kayak contohnya nih, apabila guru, apabila teman-teman menyimbolkan kepada temannya dengan jari jempol diangkat begini, maka arti dari ini adalah baik ataupun bagus. Baik nih, bagus nih, gitu. Ini termasuk komunikasi nonverbal, memberikan petunjuk ataupun memberikan simbol. Nah, selain simbol ada yang disebut dengan ilustrasi. Ilustrasi di sini maksudnya adalah begini. Jika seorang guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa memberitahukan kepada peserta didik bahwa bahwa bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat itu adalah komunikasi verbal. Tetapi jika guru menjelaskan dengan menggambarkan sebuah ilustrasi, bumi itu bulat. Bumi itu bulat loh, di papan tulis bulat. Ilustrasi inilah yang dinamakan komunikasi nonverbal. Begitu. Yang ketiga ada gerakan mata. Nah, gerakan mata ini pengaruhnya besar karena ketara orang dengan gerakan matanya. Apabila orang dengan gerakan matanya, bola matanya ini ke bawah, berarti menandakan bahwa dia ini sedang sedih. Apabila bola matanya memalingkan bola mata mengarah ke yang lain, berarti orang tersebut belum siap untuk berkomunikasi. Karena orang yang siap dalam berkomunikasi adalah sama-sama melihat bola matanya, sama-sama melihat, memandang matanya. Terus yang ketiga ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah juga ini bisa pengaruhnya sangat besar karena orang bisa melihat sedang sedih ataupun sedang bahagia itu dari ekspresi wajah. Nah, yang keempat ada yang namanya sentuhan, seperti berjabat tangan, sentuhan kasih sayang, ataupun pukulan, itu disebut dengan komunikasi non-verbal. Nah, yang kelima ada postur tubuh. Nah, postur tubuh di sini dijelaskan bahwa apabila orang tersebut tinggi, kurus, itu berarti pintar. Tapi kalau digambarkan dengan postur tubuh yang pendek ataupun kecil, itu dia biasanya orangnya itu cerdik ataupun humoris. Nah, yang keenam ada yang namanya warna. Nah, warna di sini misalkan nih warna merah berarti menggambarkan bahwa dia itu berani. Nah, warna biru menggambarkan nyaman ataupun kenyamanan. Nah, selain ada bentuk dan tipe komunikasi nonverbal ini, ada juga fungsi dari komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas kata-kata, memperjelas komunikasi verbal atau memperjelas kata-kata yang belum jelas. Kayak misalkan nih, kayak seorang guru menjelaskan kepada peserta didik, ke anak SD kelas 2 atau kelas 1 SD. Guru hanya menjelaskan nih, kayak bumi itu bulat loh, tapi peserta didik itu belum tahu bulat itu kayak gimana ya gitu kan. Jadi komunikasi nonverbal ini dan komunikasi verbal itu tadi kan tidak bisa dipisahkan kan, makanya maka seorang guru menggambarkan ilustrasi kepada peserta didik bahwa menggambarkan bumi itu bulat loh. Nah, jadi peserta didik tahu bahwa bulat itu ya bulat gitu kan. Nah, jadi fungsinya adalah bisa memperjelas dari komunikasi verbal atau bisa memperjelas kata-kata yang belum jelas sebelumnya. Begitu. Nah, terus masuk subbab ketiga, yaitu mengoptimalkan kemampuan bicara ekspresif guru. Nah, yang pertama komunikasi ekspresif. Apa sih komunikasi ekspresif itu? Komunikasi ekspresif adalah komunikasi yang lingkupnya pada ekspresi dari isi pesan dengan ekspresi pengirim pesan. Nah, jadi gini, apabila kita akan mengirimkan pesan nih, apabila saya akan mengirimkan pesan kepada si A, ekspresi saya saat menulis pesan itu tergantung pada
apa isi pesan tersebut. Kayak misalkan saya mengirim pesan kepada teman saya sedang sedih, maka raut muka saya juga sedih. Apabila dengan happy, senang-senang, maka raut mukanya juga senang-senang. Itulah yang dimaksud dengan komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif dari eksternal itu memberi kekuatan pada pesan yang akan disampaikan gitu. Nah, yang kedua ada mengoptimalkan bahasa ekspresif. Bahasa itu apa sih? Nah, bahasa di sini adalah segala alat komunikasi yang melambangkan perasaan dan pikirannya agar bisa memberikan makna pada orang lain. Nah, yang kedua, guru di dalam pendidikan itu kan sangatlah penting ya teman-teman ya. Nah, maka tugas dan tanggung jawab guru dalam mendidik siswa itu juga sangatlah penting. Ada faktor terpenting nih pada keberhasilan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bisa dikatakan berhasil apabila dua orang, si A dan si B, nih contohnya si A dan si B sedang berkomunikasi nonverbal, itu bisa sama-sama jelas, bisa sama-sama paham. Jadi si A dengan gerakan tubuhnya misalkan nih gini, nah si A memberikan simbol gini dan si B paham, peka bahwa gini artinya adalah baik. Nah, dia situlah komunikasi nonverbal bisa dikatakan berhasil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari seni dan keterampilan komunikasi nonverbal. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.